Langit Norwegia pukul 4 pagi pada 9 April 1940 masih gelap membatasi jarak pandang. Udara dan lautan di sekitar Oslofjord, Norwegia juga masih dingin. Dalam suasana tersebut di sisi paling utara dari Oslofjord, pecahlah pertempuran Drøbak-Sund. Invasi Jerman Nazi ke Norwegia pun dimulai. Secara teori seharusnya Jerman dapat menginvasi kota Oslo, Norwegia dengan mudah, mengingat Norwegia kalah jauh dari segi kekuatan militer dibandingkan dengan Jerman. Secara mengejutkan, Norwegia berhasil mematahkan upaya pertama dari invasi Jerman dalam pertempuran Drøbak-Sund. Meskipun tidak bertahan lama, keberhasilan ini memberikan pengaruh yang besar bagi nasib pemerintahan dan keluarga kerajaan Norwegia. Panasnya situasi di daratan Eropa yang mulai mengarah ke negara-negara di wilayah Skandinavia pada periode Ponywar atau Perang Palsu yang merupakan periode awal dari Perang Dunia Kedua. Wilayah Skandinavia terutama Norwegia dipandang oleh Nazi Jerman sebagai wilayah yang penting, terutama untuk menjaga suplai biji besi sebagai pangkalan angkatan laut dan untuk melindungi Norwegia dari invasi Britania Raya. Keberpihakan Norwegia pada awal tahun 1940 mulai dipertanyakan, meski secara resmi menyatakan netral. Operasi Britania Raya dalam menghadang kapal pengangkut biji besi dari Narvik, Norwegia ke Jerman terhalang ketika kapal-kapal memasuki perairan Norwegia. Hal ini pun membuat Britania Raya menginginkan agar Norwegia bergabung dalam blok sekutu atau membiarkan Britania Raya beroperasi di wilayah Norwegia. Di sisi lain, Norwegia juga belum menyatakan perang terhadap Jerman karena masih mengizinkan Jerman mengakses biji besi yang ada di wilayah Norwegia. Selain itu, Norwegia bersama dengan Britania Raya juga membantu Finlandia dalam perang musim dingin melawan Uni Soviet. Keberpihakan yang membingungkan, tapi sebenarnya Norwegia lebih condong untuk berpihak ke Britania Raya. Akhirnya Jerman Nazi memutuskan untuk menginvasi Norwegia pada 9 April 1940 untuk lebih menjamin suplai sumber daya alamnya. Jerman juga menggunakan wilayah negara-negara di Skandinavia sebagai pangkalan militer untuk mendukung operasi militer mereka, seperti penghadangan konvoi kapal dagang di Laut Arktik dan Atlantik. Kolonel Birger Eriksen merupakan pemegang komando benteng Oskabok di Oslofjord pada saat itu. Situasi Norwegia yang sedang kacau membuat komunikasi Eriksen dengan pemerintahan Norwegia terbatas sehingga keputusan di lapangan ada di tangannya. Satu hal yang ia tahu adalah Norwegia sedang diambang peperangan. Keputusan Eriksen untuk memulai tembakan adalah hal yang dilematis. Saat itu ia belum tahu kapal siapakah yang sedang menuju Oslofjord. Karena gelap dan kabut membatasi pandangan, ia hanya mendapat laporan bahwa ada armada kapal yang sedang menuju tempat tersebut tanpa tahu kapal milik siapa. Bisa saja adalah kapal milik Britania Raya atau negara sahabat lain. Jika memang benar itu adalah kapal milik Britania Raya dan tidak sengaja menembak, maka sama saja Norwegia akan dianggap musuh dan menyatakan perang kepada Britania Raya, atau justru akan membuat bantuan Britania Raya menjadi terhambat karena tidak sengaja tertembak oleh Norwegia. Namun jika itu adalah kapal Jerman yang menginvasi Norwegia dan Eriksen memutuskan untuk melakukan tembakan peringatan, maka kru meriamnya yang tidak terlatih itu tidak akan dapat melakukan tembakan berikutnya dalam waktu singkat. Jerman akan dengan mudah menginvasi Norwegia pada pagi itu. Nasib Eriksen sangat ditentukan oleh keputusannya. Namun pada pukul 4:21 pagi, kolonel yang berusia 64 tahun tersebut akhirnya mengeluarkan pernyataan yang fenomenal. Entah aku akan diberi kenaikan pangkat atau menghadapi pengadilan militer. Tembak, katanya. Kolonel Eriksen pun memerintahkan penembakan kapal misterius itu yang ia duga merupakan kapal musuh. Beruntung dugaan Kolonel Eriksen bahwa konvoi tersebut adalah kapal musuh. Tepat. Konvoi tersebut adalah konvoi kapal perang Jerman yang sedang dalam operasi Weserübung menuju Oslofjord. Operasi Weserübung adalah operasi Jerman Nazi untuk menginvasi Denmark dan Norwegia. Didorong dari anggapan Jerman bahwa Norwegia sudah tidak netral dengan lebih memilih berpihak kepada Britania Raya.
Keberpihakan tersebut membuat Hitler khawatir akan pengaruh Britania Raya untuk membangun markas angkatan laut di Norwegia. Anggapan Jerman tersebut diperkuat dengan insiden dihadangnya kapal pengangkut minyak Altamag milik Jerman oleh HSS Cossack milik Angkatan Laut Britania Raya dalam misi pembebasan tahanan perang. Insiden tersebut terjadi di wilayah perairan Norwegia sehingga dianggap oleh Jerman sebagai bentuk intervensi Britania Raya terhadap netralitas Norwegia. Operasi Weserrebong terdiri dari 6 satuan tempur yang ditugaskan untuk melancarkan serangan ke 6 titik di Norwegia. Salah satunya adalah Oslo. Blucher menjadi kapal yang memimpin konvoi menuju Oslo yang terdiri dari kapal penjelajah berat Lutzow, kapal penjelajah ringan Emden, kapal penyapu ranjau, kapal torpedo, dan kapal pemburu paus. Laksamana Muda Oskar Kumets memegang komando pada satuan tugas penyerbuan Oslo. Misi utama dari satuan tugas ini adalah menangkap Raja Håkon ke-7 beserta pemerintahan Norwegia. Setelah berhasil melakukan penangkapan, Jerman merencanakan membentuk pemerintahan boneka di Norwegia yang dapat membantu upaya perang Jerman. Selain itu, Jerman juga mengincar cadangan emas milik negara Norwegia. Untuk mencapai Oslofjord, armada laut Jerman harus melewati Drobak Sound yang berada di selatan tempat tersebut. Perairan ini dijaga oleh benteng Oskabok yang meriamnya siap menghadang kapal dari arah selatan menuju tempat tersebut. Disinilah Jerman sangat kesulitan menembus pertahanan pesisir Norwegia. Celah laut Drobak yang sempit membuat kapal Jerman bergerak dalam posisi berbaris. Dengan formasi seperti ini, benteng Oskabok dapat dengan mudah menghentikan konvoi hanya dengan menghancurkan kapal yang berada di posisi paling depan. Hal ini terbukti berhasil membuat kapal Jerman memutar arah setelah Blucher tenggelam. Selain karena pihak Jerman salah menduga jika Blucher tenggelam karena ada ranjau laut di sekitar lokasi. Benteng Oskabok merupakan benteng pertahanan pesisir yang dibangun sejak tahun 1855. Jerman justru tidak menduga benteng Oskabok memiliki sistem pertahanan yang efektif. Jerman awalnya mengira benteng itu tidak lebih dari sebuah museum tua dan bukan sebuah pertahanan pesisir yang aktif. Bahkan keberadaan peluncur torpedo buatan tahun 1901 di benteng tersebut tidak diketahui oleh pihak Jerman yang justru mengira Blucher terkena ranjau laut. Penambahan kekuatan benteng Oskabok dilakukan sejak akhir abad ke-19. 3 meriam baru berdiameter 280 mm buatan pabrik Krupp Jerman mulai dipasang pada tahun 1893. Nasib buruk bagi Jerman di mana meriam dari negaranya sendirilah yang menjadi penghalang invasi mereka. 3 meriam 280 mm buatan pabrik Krupp Jerman diberi nama Aron, Moses, dan Josfa. Situasi perang yang sangat mendadak membuat Norwegia tidak memiliki persiapan tempur yang maksimal. Salah satunya terlihat ketika pasukan yang ada di benteng Oskabok tidak memiliki cukup orang untuk mengoperasikan 3 meriam sekaligus. Kolonel Eriksson hanya memiliki anak buah yang cukup untuk mengoperasikan 1 meriam Krupp yang membutuhkan 11 orang terlatih dalam menggunakan artileri. Eriksson kemudian mengerahkan semua orang yang berada di benteng tersebut, termasuk juru masak hingga supir untuk ikut membantu mengoperasikan meriam. Setidaknya hingga waktu pertempuran berlangsung, Kolonel Eriksson dapat mengoperasikan Moses dan Aron. Sedangkan Josfa tidak sempat melakukan penembakan meskipun sudah dalam kondisi terisi amunisi. Tembakan Moses dan Aron sukses memberikan kerusakan berat bagi Blucher, diikuti oleh tembakan meriam lain dari benteng artileri Kopas dan Husvik yang menarget kapal di belakang Blucher. Blucher terbakar hebat namun tetap bergerak maju menuju melewati benteng Oskabok, berharap dapat mencapai pantai. Namun Blucher justru mengarah pada posisi torpedo Norwegia sehingga hantaman 2 torpedo membuat tenggelamnya Blucher tidak dapat dihindarkan lagi. Blucher akhirnya tenggelam setelah pertempuran berlangsung selama 2 jam. Tenggelamnya Blucher membuat invasi Jerman terhambat. Kapal-kapal yang berada di belakang Blucher sengaja memutar arah keluar dari jangkauan meriam pertahanan pesisir. KMS Lutzow juga mengalami kerusakan setelah mendapat tembakan dari pertahanan pesisir Oslofjord. Kesempatan emas bagi Norwegia dengan terhambatnya invasi Jerman.
Raja Hakon ke-7 dari Norwegia dan keluarganya beserta pemerintahan Norwegia berhasil mengevakuasi diri dan keluar dari kota Oslo sebelum pasukan Jerman tiba. Rombongan Norwegia pun juga berhasil membawa serta cadangan emas negara mereka. Jika saja Blücher berhasil berlabuh di tempat itu, maka invasi Jerman akan terjadi lebih awal. Keluarga kerajaan beserta pemerintahan Norwegia tidak akan sempat pergi dari kota Oslo. Namun pertempuran Drøbak-Sund menyebabkan rencana awal Jerman gagal. Sayangnya keberhasilan pasukan Norwegia menenggelamkan Blücher tidak bertahan lama. Benteng Oskabøk langsung dibombardir secara besar-besaran selama 9 jam oleh serangan udara pesawat Heinkel HE-111 Jerman pada siang harinya. Kali ini Jerman sadar bahwa tidak akan bisa menembus pertahanan pesisir dengan armada laut. Setelah serangan udara yang bertubi-tubi ditambah juga serangan dari Lutzov, akhirnya Kolonel Eriksen menyerah untuk menghindari jatuhnya korban jiwa pada 10 April pagi hari. Tidak lama setelah benteng Oskabøk jatuh, kota Oslo juga berhasil dikuasai oleh Jerman, diikuti oleh kota-kota lainnya. Namun keluarga kerajaan sudah tidak ada di lokasi. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Kolonel Eriksen sempat disalahkan oleh pemerintahan Norwegia karena dianggap terlalu cepat untuk menyerah di benteng Oskabøk. Namun ia akhirnya bebas dari tuduhan karena jasanya dalam memimpin benteng Oskabøk di pertempuran Drøbak-Sund sehingga sukses menahan serangan Jerman. Ia juga berjasa dalam menenggelamkan Blücher, mempertahankan benteng Oskabøk, bahkan hingga akhirnya menyerah, tidak ada korban jiwa di pihak Norwegia selama pertempuran. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?